Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendekia, siap, bersiap, hap. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di kajian Ramadan Cendekia. Dan tentu saja bersama saya Bu Tirta yang akan memandu acara pada hari ini. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, saya tidak sendirian seperti episode sebelumnya. Saya ditemani dengan bintang tamu yang luar biasa dan juga Masya Allah cantik hari ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Tirta. Oke, Alhamdulillah baik. Mungkin boleh disapa teman-teman yang ada di rumah Bu, dan juga perkenalkan nama Ibu siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saya Hafidzah Husna, guru di SD Kreatif Cendekia. Saya mengajar pelajaran PAI untuk kelas 5, 5A dan 5B. Oke, berarti kita ditemani oleh siapa panggilannya Bu kalau boleh tahu? Bu Vivi. Oke, Bu Vivi yang mengajar di SD Kreatif Cendekia. Kita akan membahas topik yang menarik nih Bu, mengenai bulan Ramadan kan tentunya Bu. Nah, karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, pasti ada suatu malam nih Bu yang selalu ditunggu-tunggu. Sesuai dengan topik kita yaitu Lailatul Qadar, malam harapan bagi hati yang ingin kembali. Langsung saja Bu, pertanyaan pertama mengenai Lailatul Qadar. Sebenarnya makna Lailatul Qadar itu apa sih Bu? Lailatul Qadar sendiri sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qadar kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam di suatu malam Ramadan yang malam itu ketika kita mengerjakan banyak kebaikan, maka kebaikan itu lebih banyak 1000 tahun lamanya daripada kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Jadi kalau dipastikan 1000 tahun itu berapa tahun ya? Perkiraan 83 tahun ya. 83 tahun lah ya. Jadi kalau Bu. kita sama Allah diijabahi malam itu, maka amalan kita hari itu seakan-akan amalan sama 83 tahun. Wow, Masya Allah. Jadi Allah sudah menuliskannya dalam Al-Quran bahwa malam itu adalah malam yang sangat istimewa ya Bu ya, yang setara dengan 83 tahun lamanya kebaikan yang akan diberikan Allah pada malam tersebut ya Bu ya. Nah, langsung kedua nih Bu, kenapa malam itu selain karena itu bernilai berlipat gandanya pahala selama 1000 tahun, mengapa itu menjadi hal yang penting bagi seorang muslim Bu? Sangat penting karena di dalam malam itu sangat turun segala macam rahmat, segala macam kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Sampai dalam hadis disebutkan idza jaa ramadhana futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sulsilatis syayatin. Kalau datang Ramadan itu maka akan dibuka pintu-pintu surga. Jadi kalau pintu surga dibuka segala kebaikan, dilipat gandakan segalanya. Hal-hal yang baik itu akan terus Allah berikan juga. Jadi ketika kita minta pasti akan diberi jika malam itu. Apalagi pada Lailatul Qadar. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutup segala pintu neraka. Pintu kejelekan semua Allah ditutup sampai setan itu dibelenggu. Sampai setan pun dibelenggu. Berarti buat adik-adik yang di rumah dan teman-teman yang di rumah, jadi malam Lailatul Qadar itu sangat amat penting karena pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya ya Bu ya. Jadi momentum yang tepat buat muslim untuk beribadah ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, kenapa malam Lailatul Qadar itu penuh harapan khususnya bagi orang yang mungkin rasa hatinya sudah mulai jauh dari Allah tapi ingin kembali lagi pada malam itu? Bagaimana itu? Sebenarnya Allah sangat dekat sama kita. Nah, itu yang sebagaimana Allah firmankan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah itu sangat dekat kepada manusia sebagaimana urat leher. Maksudnya bagaimana? Allah sangat dekat kepada manusia sehingga sampai-sampai kita tidak merasa rasa jauh itu hanya perasaan saja ya Bu. Karena hakikatnya Allah sangat dekat. Kita sangat harus mengetahui bahwa Allah Maha dekat. Jadi ketika kita merasa jenuh, kembali lagi karena Allah Maha dekat, maka kita mengikuti hadis Rasul. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Nanti ketika Ramadan dipanggillah orang-orang yang berbuat baik. Wahai orang-orang yang berbuat baik, maka kembalilah kepadaku. Jadi wa ya baghiyal khairi aqbil, ayo ke aku. Maksudnya
kamu tuh sama saya dekat, maka kembali ke saya lagi, ingat sama saya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan yang jelek-jelek itu sudahi. Jadi yang jauh itu hanya perasaan. Jauh itu perasaan saja ya Bu ya. Allah hakikatnya sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi hanya perasaan saja ya, bahwa itu terasa jauh, padahal Allah itu selalu dekat, sedekat nadi ya Bu ya. Kalau kata orang-orang, bahkan gajah di pelupuk mata pun tak terlihat ya Bu ya. Kalau hati kita perasaannya sedang jauh, padahal Allah selalu ada bersama kita ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, amalan apa sih yang bisa dilakukan oleh seseorang yang awalnya merasa jenuh tadi Bu, untuk kembali pada malam itu, khususnya malam Lailatul Qadar? Karena kita seorang muslim, manusia pun seluruhnya punya kebaikan. Maka di Lailatul Qadar ini maka konsistenkan satu hal kebaikan yang itu mengikatkan kita, atau mengikatkan urusan kita kepada Allah, yang mengikatkan tali kita kepada Allah. Dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Allah suka hal yang kecil tapi konsisten. Jadi kalau udah ngerasa jauh, ingat lagi, perkiraan satu niat, satu amal apa sih yang bisa menguatkan urutan kaitan saya dengan Allah. Ada orang suka puasa, berarti kuatkan puasanya lagi setelah Ramadan, ikutlah puasa Syawal, Senin Kamis. Ada orang suka sholat malam, sholat malamnya lanjutkan lagi. Ada orang nggak kuat puasa, nggak kuat puasa malam, tapi orangnya suka bersedekah, maka sedekahlah. Ada orang nggak bisa semuanya, tapi suka berbuat baik, silahkan berbuat baik. Saya nggak punya apa-apa Bu, silahkan senyum. Jadi hal-hal baik itu konsisten, kecil tapi konsisten. Maka ketika ada satu ikatan, maka itu akan menguatkan ikatan kita kepada Allah dan tidak merasa jauh. Berarti dari hal kecil, dari dikit-dikit dulu menjadi bukit ya Bu ya. Kayak kata pepatah, sedikit-sedikit dulu menjadi bukit. Jadi kita harus melakukannya secara konsisten, walaupun itu sekedar senyum ya Bu ya. Sekedar senyum pun menjadi pahala yang luar biasa ya Bu ya. Oke, mungkin yang terakhir nih Bu, setelah Lailatul Qadar berlalu, bagaimana sih kita agar tetap konsisten hatinya dekat dengan Allah? Jadi tidak hanya pada malam Lailatul Qadar, tidak hanya pada Ramadan, bagaimana setelahnya Bu, agar bisa konsisten terus gitu? Mungkin kembali lagi ke hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Kalau emang tidak bisa konsisten, coba lagi. Karena kalau orang yang lari jauh kembali akan selalu diterima. Tapi ketika dia lari menjauh tidak kembali, ya Allah mau bagaimana memberi kasih sayangnya. Saya sudah beri kasih sayang, silakan kepada saya. Jadi kalau ngerasa jenuh, kembali lagi tadi ke amalnya, tidak apa-apa, berhenti, lanjut lagi, berhenti lagi, ulang lagi, tidak apa-apa. Yang penting prosesnya berjalan sesuai pelan-pelan, karena Allah menyukai hal kecil tapi konsisten tadi, pelan-pelan. Berarti nggak masalah kita berhenti sejenak, tapi pastikan kita harus kembali lagi ya Bu ya, asal jangan berhenti ya Bu ya. Mungkin ada Bu pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah, apa nih yang spesial buat bulan Ramadan ini, atau apa yang harus mereka ingat selama bulan Ramadan ini? Sesungguhnya Allah memberikan di bulan Ramadan itu nafahat atau beberapa kasih sayang, dan kasih sayang yang Allah berikan itu salah satunya di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, tentunya kita harus berusaha juga dengan memberikan hal-hal kecil konsisten yang mengikatkan, yang mengaitkan kaitan hati kita kepada Allah. Tentunya dengan mengerjakan syariat, diawali dengan syahadat sudah dengan bagus, kedua dengan sholat tepat waktu. Ketika syahadat dan sholatnya baik, maka mengerjakan zakat, puasa, haji. Ketika rukun Islam sudah ditunaikan dengan baik, maka hal-hal yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Vivi atas ilmu dan tips dan serta pesan-pesannya yang luar biasa sekali. Saya banyak-banyak ucap terima kasih sudah hadir juga. Terima kasih buat teman-teman juga yang ada di rumah sudah menonton kita dari tadi. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar bagaimana kamu menjaga konsistensi iman kamu bahkan di setelah bulan Ramadan. Terima kasih sudah menonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.